Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya, selamat pagi Ibu. Selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan Ibu Salma Taqwa. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis penerapan dan perlakuan akuntansi keuangan pada perusahaan manufaktur dan keuangan. Kami dari kelompok 5, sebelum kami mempresentasikan proyek base ini, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Baik, saya sendiri Desi Faridawati dengan NIM 22133018. Saya Deana Zela dengan NIM 22133016. Saya Elvita Wendy Sagala dengan NIM 22133026. Baik, setelah kami memperkenalkan diri kami, di sini kami akan langsung saja untuk menjabarkan materi dari hasil proyek kami. Baik, untuk materi yang pertama, saya persilakan kepada Elvita. Baiklah, di sini saya akan membacakan pada laporan keuangan manufaktur tahun 2023 pada PT Mayora Indah Tbk, yaitu mengidentifikasi perlakuan akuntansi aset keuangan sesuai PSAK 71. Pembagiannya yaitu pada pengakuan awal aset keuangan, adanya penerapan pengakuan awal aset keuangan, di mana perusahaan hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, sehingga kebijakan akuntansi terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak diungkapkan. Identifikasi berikutnya pada PT Mayora Indah yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pada pengukuran setelah pengakuan awal ini, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi kas dan separakas, investasi surat berharga, piutang usaha, piutang lain-lain, dan uang jaminan yang dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya yaitu adanya penerapan penghentian pengakuan pada saat yang pertama, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Yang kedua, pada PT Mayora Indah Group telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan terhadap pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan. Dan A Group secara substansial mengalihkan seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Atau B, grup secara substansial tidak mengalihkan maupun tidak mempertahankan seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset. Atau berikutnya yaitu grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan. Telah mentransfer secara substansial Yang kedua adalah pada PT Bank Mega Tbk pada laporan keuangan tahun 2023. Identifikasi yang kami temukan pada PT Bank Mega tersebut yaitu berdasarkan PSAK 71. Yang pertama, pada pengakuan awal aset keuangan, adanya penerapan pengakuan awal aset keuangan di mana bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut. Pada saat pengakuan awal, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Berikutnya, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya, pengukuran. Setelah pengakuan awal, bank mengukur aset keuangan sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada berikut. Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Selanjutnya, aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Berikutnya, adanya penerapan penghentian pengakuan pada saat yaitu bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau pada saat bank mentransfer seluruh hak dan untuk menerima arus kas kontraktual di aset dalam transaksi di mana bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak dan liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh bank diakui secara aset atau liabilitas secara terpisah. Berikutnya, bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Selanjutnya yaitu pada identifikasi komponen aset keuangan. Pada perusahaan Mayora Indah Tbk pada laporan keuangan tahun 2023, kami telah mengidentifikasi beberapa komponen, antara lainnya yaitu komponen aset keuangan pada perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 meliputi kas dan setara kas, investasi surat berharga, piutang usaha, piutang lain-lain, dan uang jaminan yang dimiliki oleh grup. Selanjutnya yaitu aset keuangan pada perusahaan di LPK terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Berikutnya, adanya akun kas dan setara kas. Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas. Selanjutnya, pada bulan Juni 2023, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, mencairkan seluruh investasi negotiable certificate of deposit berbentuk dolar BNI tahun 2022. Berikutnya, identifikasi berikutnya yaitu piutang usaha diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu piutang usaha berdasarkan pelanggan, piutang usaha berdasarkan umur atau hari, dan piutang berdasarkan mata uang. Berikutnya, adanya akun uang muka pembelian. Akun ini merupakan uang muka pembelian, bahan baku, dan biaya pemasaran dan promosi. Selanjutnya, grup memiliki beberapa aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, dan prasarana, mesin dan peralatan kantor, dan kendaraan. Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya. Selanjutnya, pada aset hak guna perusahaan diamortisasi dibebankan pada beban umum dan diadministrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022. Yang terakhir, identifikasinya adalah adanya akun uang muka pembelian aset tetap yang merupakan uang muka pembelian tanah, mesin, dan peralatan. Berikutnya itu identifikasi komponen keuangan pada PT Bank Mega Tbk pada laporan keuangan tahun 2023.
Yang pertama adalah komponen aset keuangan pada bank meliputi aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa. Selanjutnya, adanya penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan. Seterusnya, adanya akun kas dan setara kas, di mana kas dan setara kas ini termasuk dalam LPK. Investasi pada modal bank, entitas keuangan, dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan. Net position yang diperkenankan, di mana bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan atau jumlah di atas batasan 10%. Baiklah, identifikasi pada perusahaan berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk yang poin ketiga yaitu identifikasi kebijakan akuntansi aset keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Pertama, menyajikan aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar atau tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar apabila yang pertama akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal untuk diperdagangkan atau akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Yang kedua yaitu investasi jangka pendek pada perusahaan jatuh tempo waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya. Yang ketiga, aset keuangan pada perusahaan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi. A. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Dan B. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang. Selanjutnya yaitu grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung cadangan kerugian ekspektasian yang disyaratkan oleh PSA Code nomor 71 yang memperbolehkan penerapan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha tanpa komponen pendanaan signifikan. Selanjutnya, untuk mengukur cadangan kerugian ekspektasian, perusahaan mengelompokkan piutang usaha berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan pola tunggakan atau gagal bayar. Manajemen perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga. Selanjutnya, manajemen perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat cadangan penurunan nilai dan persediaan usaha pada tanggal 31 Desember 2023. Perusahaan telah mengasuransikan persediaan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi adalah cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dialami. Selanjutnya yaitu saya akan membandingkan dengan PT Bank Mega Tbk. Selanjutnya nomor 3 yaitu identifikasi kebijakan akuntansi aset keuangan pada PT Bank Mega Tbk. Yang pertama, bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Pertama, aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok bunga SPPI dari jumlah pokok terutang. Yang selanjutnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI. Pada saat pengakuan awal, bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang keempat, selanjutnya yaitu poin yang keempat, yaitu membandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71 dari sisi PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian. Ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode aktual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Selanjutnya yaitu sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 71, instrumen keuangan, grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika dan hanya jika grup merubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut, sedangkan liabilitas keuangan tidak direklasifikasi. Selanjutnya yaitu perbandingan pada sisi PT Bank Mega Tbk. Itu yang pertama, dasar penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan seluruh instrumen derivatif yang diukur berdasarkan nilai wajar, dan aset tanah dan gedung yang diukur pada nilai wajar sejak 31 Desember 2015. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis aktual, kecuali laporan arus kas. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil semata dari pembayaran pokok dan bunga, yaitu SPPI, dan uji model bisnis. Bank menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya, untuk poin nomor 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk nomor 5 yaitu perbandingan atau kesamaan kebijakan akuntansi menurut dua perusahaan PT. Menurut dari PT Mayora Indah Tbk,
mungkin sekian yang dapat dipresentasikan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu setelah dilakukannya beberapa identifikasi dari dua perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan PT Mayora Indah Tbk dan PT Bank Mega Tbk, terdapat beberapa keselarasan, perbedaan, serta kesamaan di masing-masing laporan keuangan maupun pada catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh kedua perusahaan tersebut. Identifikasi masing-masing perusahaan yang ditemukan ternyata tidak semua pada komponen keuangannya memakai PSAK 71, tetapi ada beberapa komponen lain yang memakai PSAK yang lainnya. Semua identifikasi kan dari kedua perusahaan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan pada PSAK 71 pada komponen keuangan yang memang benar-benar mengikuti PSAK 71. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.